Halo Bor, balik lagi di Begundala Reptil Indonesia. Di video kali ini gue mau ngejawab beberapa pertanyaan teman-teman yang nge-DM gue di Instagram. Mereka banyak minta untuk gue ngasih tahu gimana sih inkubator ala Begundala Reptil gitu. Kalau pas ada ular yang nelor. Nah, di sini gue mau ngejelasin caranya. Apa aja yang lo butuhin dan gimana cara settingnya. Yang pertama, lo butuh ini. Ini styrofoam box. Kalau lo cari di tempat styrofoam atau penjualan online, ini yang AG75. Styrofoam box ini AG75. Yang kedua yang harus lu siapin adalah ini vermiculit. Sebenarnya sih untuk media penetasan ada banyak ya, ada perlit, ada vermiculit, terus beberapa teman-teman juga ada yang unik-unik, ada yang pakai softex segala macam. Kalau gua pakainya ini vermiculit. Terus selanjutnya lu butuh ini Bor. Ini tempat air minum, buat tampung air sih, bukan buat tempat air minum. Terus sebenarnya ada satu lagi alat yang lu butuhin, cuman gue udah pesen teman belum datang. Itu apa sih namanya, pengatur suhu itu apa namanya sih? Temperatur namanya ini, pengatur suhunya namanya apa? Termometer. Harusnya ada satu lagi termometer, cuman gue udah pesen belum datang kebetulan. Jadi ini yang inti-intinya aja ya gue kasih tahu. Untuk caranya sendiri, pertama yang harus lu lakuin adalah ini, ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di media penetasan lu. Ada beberapa cara teman-teman ngebersihinnya. Ada yang sampai direbus, disangrai gitu, terus dijemur tempat panas. Tapi kalau gue pribadi itu nggak pernah gue gituin. Gue cuma pakai ini aja, pakai ember isi air, terus langsung langsung selan aja kalau gue praktekin. Jadi gue ngebersihnya ininya nggak semua, jadi gue sisain, ada yang kering ada yang basah ya. Ada beberapa gua ini langsung gue celupin ke air aja biasanya juga. Ini langsung semua. Ini juga langsung. Ini tapi nggak semua langsung gue masukin ke air Bor, karena nanti kita butuh yang keringnya untuk alas di atas. Nah ini ya aduk aja gini, kayak kita bersihin apa ya, kan Bor? Nah, sini gini aja. Biasanya gue sih di air yang mengalir ya, cuman karena ini gue nggak ada air yang mengalir, jadi digini-giniin juga sih sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting dia jadi agak basah aja gitu, sama kotoran-kotoran yang debu-debu yang nempel, yang kemungkinan banyak bakteri-bakterinya tuh bisa modar. Kalau udah ini nanti langsung Bor. Jadi ini kan kosong nih. Jadi nanti ini tuh konsepnya tuh setengah media ini untuk telur, setengahnya lagi ini kosong untuk tempat minumnya, untuk tempat airnya yang tadi yang itu. Jadi nanti taruh sini buat kelembapan ini. Aja deh. Jadi ini di persnya itu kan ini ada airnya nih, dia ngikat air kan si media ini kan. Jadi ini gue peres tuh sampai dia nggak ada netes air. Memang nggak bisa langsung banyak, dikit-dikit tuh, dikit-dikit. Udah gini udah basah doang, nggak ada air lagi yang nempel, nggak ada air yang ikut, udah tinggal taruh aja.
kita lakukan terus sampai dia setengahnya ke isi ginian semua, sampai kira-kira telurnya cukup lah. Jadi ini kenapa harus kita remas ya, biar dia nggak terlalu lembab, si media ininya nggak terlalu banyak diikat air, jadi si telurnya pun di dalamnya sini tuh nggak ada kemungkinan kena tetes atau terlalu lembab. Jujur gue nggak pernah pakai terlalu banyak loh Bang, untuk si media ini, karena gue gini, dari tahun 2015 lalu gue ngingkup pertama kali telur retik itu gue nggak pernah dipisah-pisahin, telurnya dipisahin satu ke tempat gitu, karena menurut gue itu terlalu makan tempat banyak ya. Jadi gue biasanya nunggu sehari si ular habis nelor, gue pisahin dari induk, jadi si telur kan udah rapet semua tuh dari bentuk si induknya nelor tuh, jadi udah langsung masukin aja. Jadi di samping gua nggak makan terlalu banyak tempat, terlalu banyak media juga, ya sealaminya mungkin dari indukan mungkin lebih bagus. Dan selama itu pun nggak pernah mengecewakan sih teknik itu, makanya gue pakai terus sampai sekarang. Ini biasa settingan yang gua pakai tuh kayak gini. Jadi setengah media, setengahnya kosong. Jadi ini kira-kira aja. Gua sih biasanya kalau pas gua tusuk, ini dia nutupin satu ruas jari gua. Tuh. Ini satu ruas jari dalam kondisi yang lembab ya. Setelah ini, kalau udah kayak gini, tinggal gua masukin yang keringnya, Bor. Ini ada yang keringnya juga. Ini gue pakai yang keringnya juga ini kalau menurut gue pribadi ya, kesoktahuan gue gitu ya kan. Jadi si telur yang kita taruh itu nggak langsung nempel ke media yang lembab ini, yang agak basah ini. Makanya gue kasih yang agak keringnya di atasnya, topping. Di samping untuk menghindari terlalu lembab si kulit telurnya, tuh gue ngindarin agak berjamurnya juga, soalnya kadang kalau terlalu basah kita gabung itu agak berjamur. Jadi tinggal diginin aja, Bor. Ini kan kondisi kering nih, beda sama yang basah. Terus kita taruh di atasnya. Tempat yang nanti bakal pindah, yang bakal latar. Settingan gua kalau udah kayak gini, nah tadi kalau udah ditaburin yang keringnya di atasnya, tinggal taruh ini, Bor. Jadi ada isi air semua, terus ini juga ada tutupnya. Ini tinggal kita taruh, ini taruh di pojok sini deh biar kelihatan, pojok sini. Dan gua selalu gua tutup, tapi gue tutupnya nggak pernah rapet, jadi gue sisain segini tuh, kelihatan kan? Jadi si air nggak terlalu banyak nguap, jadi nanti kan ini kan agak panas kan di dalamnya kan, dalamnya agak panas, suhunya terjaga. Nah nanti si air ini kan bakal berkurang, kalau kita buka lebar gini si penguapannya akan lebih banyak dan kelembapannya akan lebih banyak juga. Jadi ini kalau gue pribadi selalu begini, jadi penguapan air tuh nggak terlalu banyak. Yang lainnya kan kejebak di sini kan untuk penguapan air. Jadi di sininya tuh kelembapannya tetap terjaga dari yang basah ini. Itu, Bor. Nah, terus cara yang terakhir, ini yang harus terakhir lu lakuin kalau menurut gua pribadi ya. Menurut gua pribadi ini agak penting. Agak pentingnya karena pengalaman yang udah nunjukin kalau
hal yang ini tuh agak penting, yaitu ini nih. Yang lo butuhin terakhir adalah ini nih, koran. Korannya buat apa? Kasih tahu. Nih, kalau lu udah setting semua kayak gini, lu udah siapin koran, jangan lu baca korannya, karena dia akan berguna buat inkubator. Jadi korannya buat ini, Bos. Jadi si koran, kalau gue biasa pakainya begini settingnya. Si koran ini gue taruh di atas sini. Gue taruh di atas sini. Nah, buat gue taruh di atas sini, terus nanti baru gue tutup. Jadi kalau menurut gue ya, dengan cara kita kayak gini tuh, pertama tutupnya jadi makin rapet, Bos. Jadi suhu udaranya tuh jadi makin kedap gitu. Di dalam tuh jadi makin kedap, udara jarang ada yang masuk karena dia kan ini kan ada ini aja ya, apa sih namanya itu? Legokan gini ya. Legokan buat kuncian di sini, jadi lebih rapat. Terus yang kedua, dia kalau misalkan ada lu buatnya terlalu lembab, jadi nanti kalau lu nih udah lakuin kayak gini nih, terus lu cek sekitar seminggu kemudian, itu nanti pasti di sininya akan basah. Iya, di atas sininya akan basah karena di bawah kan mengembun gitu kan. Ada penguapan yang terjadi dari media sama dari air yang tadi kita taruh. Nah nanti itu nggak langsung ke sini si airnya. Jadi kalau si airnya ke sini tuh ada beberapa teman-teman yang menilai kalau misalkan ada air yang netes ke telur, itu nanti telurnya dibusuk atau berjamur gitu, Bos. Jadi untuk menghindari hal itu, si airnya kita tangkap pakai koran ini. Jadi si airnya tuh nggak langsung nempel ke sini, tapi ke koran. Jadi dia nggak mungkin bisa netes ke bawah si airnya. Jadi ini langsung kita tutup ini. Kita press, tutupnya langsung dipres aja sampai bunyi grek-grek biasanya. Kalau kalian rasa udah cukup nutupnya, udah oke, udah. Tapi kalau gue biasanya, karena gue mikirnya ini tuh box yang sebenarnya sih udah kedap di dalamnya, cuman kita kan nggak tahu karena kita nggak ngerasain di dalamnya. Jadi kemungkinan ada pemuaian segala macem. Jadi si korannya jadi agak basah, terus nantinya jadi agak kendor apa gimana. Gue selalu kasih lagi di atasnya itu benda, sesuatu yang bisa agak ngeberatin, jadi buat numpuknya dia dulu. Jadi gue kasih apa gitu, apa gue kasih box lain di atasnya ada ulernya apa gimana, salah gue taruh. Selesai, aman. Nah untuk kalau kalian bingung, terus kalau misalkan ketutup kayak gitu semua, Bang, ngeceknya gimana, Bang? Untuk pengecekan telur ular itu gua selalu lakuin itu 4-5 hari. Jadi per 4-5 hari itu selalu gua cek. Gua ngeceknya gimana ya? Sama aja. Atasnya gua taruh, terus ininya gua buka pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Kan nanti kan dia lama-lama ininya kan ada bakal bekas kan, jadi kalian nggak perlu bingung lagi. Jadi tinggal buka begini, tinggal dicek telurnya di center kelihatan mana yang masih oke, yang mana yang nggak oke telurnya. Kalau misalkan ada telur yang ciri-cirinya udah agak ada biru-biru atau ada kayak embun-embun gitu telurnya, coba lu bersihin. Kalau dia udah si permukaan telurnya udah agak membiru atau ada noda-noda yang nggak seharusnya ada, itu mending lu pisahin telurnya, karena itu berkemungkinan si telur jadi punya jamur atau jamuran di telurnya, itu bisa nular ke telur lain gitu. Jadi kalau udah kelihatan yang udah nggak beres satu, pisahinnya mau lu taruh di tempat yang sama seperti ini atau box apa aja bebas. Tapi kalau gue biasanya gue pisahin, gue taruh di box seperti ini lagi. Gue selalu sedia 2 box sama box yang agak kecil. Jadi yang agak kecil buat yang bermasalah gitu.
Oke, itu dia tadi Bor, inkubator ala begundal reptil. Sederhana, gak ribet, gak macem-macem. Ini inkubator yang gue pakai dari tahun 2015 sampai sekarang. Setiap tahunnya gue pasti pakai inkubator kayak gini, dan alhamdulillah gak pernah gagal. 100% jadi terus, kecuali kondisi si telurnya yang jelek. Dan yang pastinya low budget Bor, karena lu nggak butuh kemana, lu nggak butuh apa-apa. Karena ini sih udah, karena kita tinggal di Indonesia ya, gue berpikiran tinggal di Indonesia tuh sebuah surga sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu macem-macemin. Sebenarnya kalau tinggal di Indonesia lu geletakin juga, asal dia kedap dikit udah aman sih. Cuman karena manusia terlalu banyak mikir ini itu sih, jadi khawatir, penuh kekhawatiran gitu. Jadi kalau gue sih begini aja, udah simpel, udah jadi, low budget juga, terus nggak gitu repot, nggak banyak kabel kemana-mana. Jadi nanti si termometernya tuh taruh di luar sini, si kabelnya bisa masukin langsung di dalam. Kabelnya taruh mana bang? Kabelnya selalu gue taruh di telur, bukan telur. Oke Bor, thank you udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian. Terus kalau ada yang punya cara lain boleh komen di bawah, atau ada teknik lain yang mungkin kalian lebih berpengalaman boleh komen di bawah. Jadi kita saling share dan bantu teman-teman lain yang belum tahu. Thank you.